Kita masuk ke sesi berikutnya. Pada sesi ini, kita masih melanjutkan hukum kedua termodinamika dan sistem terbuka. Untuk sistem terbuka tersebut, terdapat perubahan entropi yang terdiri dari perubahan entropi internal atau disebut endogen dan eksternal atau eksogen. Untuk entropi eksternal sendiri memiliki hubungan sebagai berikut, yaitu sama dengan laju alir entropi masuk dikurangi dengan laju alir entropi keluar. Q itu adalah laju alir entropi. Dan nilai untuk perubahan entropi internal itu selalu positif, atau delta SI sama dengan positif, lebih besar daripada 0. Dalam proses, karena entropi itu terdiri dari entropi endogen dan eksogen, maka terdapat konfirmasi atau konfigurasi penyusunan sehingga diperoleh berbagai macam kemungkinan-kemungkinan nilai entropi tersebut. Apabila hasil penjumlahan entropi endogen dengan eksogen itu lebih besar daripada 0, maka sistem semakin tidak teratur. Apabila nilai entropi total itu lebih kecil daripada 0, maka sistem semakin teratur. Dan apabila nilai entropi, perubahan entropi tersebut sama dengan 0, maka sistem akan stasioner atau setimbang. Artinya proses akan terhenti. Hal ini juga berlaku dianalogikan untuk bentuk-bentuk terminologi termodinamika lainnya seperti energi internal. Untuk nilai entropi total yang lebih kecil dari sama dengan 0, sistem ini merupakan sistem imajiner yang akan terjadi apabila negatif dari perubahan entropi eksternal itu nilainya lebih besar daripada nilai absolut dari perubahan energi internal, dan nilainya itu juga lebih besar daripada 0. Dan itu artinya karena perubahan entropi eksternal itu sama dengan perubahan entropi yang diakibatkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan, karena nilainya itu negatif, sehingga nilai laju energi yang masuk atau laju entropi yang masuk itu harus lebih kecil daripada laju entropi yang keluar. Ketika proses-proses termodinamik berlangsung secara isotermis dan isobar, maka terdapat hubungan antara energi bebas Gibbs dan perubahan entropi yang memiliki bentuk sebagai berikut. Perubahan energi bebas Gibbs terhadap waktu akan sama dengan hasil kali T dikalikan dengan suhu dikalikan dengan perubahan entropi internal, dan nilainya harus lebih besar daripada 0 atau positif. Ketika proses memerlukan input energi bebas sebagai akibat adanya lepasnya energi bebas dan panas yang terbentuk karena proses pengaturan, seperti contoh proses respirasi dan evaporasi. Apabila sistem tidak mendapatkan jumlah energi bebas yang cukup, maka entropi akan meningkat sehingga mendekati kesetimbangan termodinamik, sehingga sistem tersebut tidak berfungsi atau bekerja lagi. Entropi yang dihasilkan oleh proses hidup disebabkan oleh perpindahan panas ke lingkungan, pertukaran materi dengan lingkungan, dan proses yang terjadi pada sistem, yaitu proses biokimia. Sebagai contoh, suatu energi mengalir sebesar 10⁻17 watt dari radiasi matahari. Temperatur permukaan matahari sebesar 5800 Kelvin, dan temperatur di bumi memiliki nilai 280 Kelvin. Di sini kita bisa menghitung perubahan entropi internal, di mana diketahui nilai radiasi matahari itu merupakan suatu energi bebas, yang mana di sini adalah satuannya adalah energi persatuan waktu, dan kita ketahui temperatur pada masing-masing objek, yaitu matahari dan bumi, dan dari nilai-nilai tersebut kita bisa hitung berapa perubahan entropi internal akibat proses radiasi tersebut. Jadi melibatkan matahari dan bumi. Sehingga di sini 1/T1 dikurangi dengan 1/T2, di mana 1/T1-nya itu dari matahari dan 1/2 dari bumi. Dan diperoleh perubahan entropi internalnya sebesar 4 kali 10⁻14 watt per Kelvin. Sekian untuk sesi kedua, kita akan lanjutkan ke sesi ketiga.